Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat Islam. Kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang Islam. Ini nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Ketika orang dia tidak masuk ke dalam agama Islam, dia tetap dengan agamanya, apakah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu atau yang lainnya, dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir, maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tempat tinggal mereka di neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam. Nikmat ini lebih nikmat dari semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam. Sebab orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka berusaha ingin menebus dengan sepenuh bumi emas supaya mereka bisa keluar dari api neraka, tapi gak bisa. Mereka ingin keluar dari api neraka, gak bisa. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran di ayat 91. Allah sebutkan juga dalam surah Al-Maidah di ayat 36, ayat 37. Allah menyebutkan yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari api neraka, tapi gak bisa keluar. Dan bagi mereka azab yang kekal. Jadi orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, itu tempat tinggalnya menurut Allah dalam Al-Quran, tempat tinggalnya di mana? Dalam neraka. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Kekal. Dan mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Artinya bukan satu rumah emas, bukan. Bukan satu kampung, bukan satu desa. Sepenuh bumi emas. Untuk bisa keluar dari api neraka. Tapi gak bisa. Dan tidak akan bisa keluar dari api neraka selama-lamanya. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Hidup di dunia ini, kita hidup paling lama 60-70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Tapi di neraka jutaan tahun. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan nikmat Islam. Nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Dan ini wajib kita syukuri. Maka orang Islam itu adalah orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang menang selama dia bersyukur dengan nikmat itu. Jadi orang Islam bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam, karena dia dengan Islam itu adalah orang yang paling bahagia dengan Islamnya. Kalau betul-betul dia mengimani, dia pahami agama ini dan dia amalkan oleh dia, maka dia adalah orang yang bahagia. Soal masalah rezeki, kalau rezeki yang diberikan itu cukup, meskipun hanya sedikit, dia adalah orang yang bahagia. Maka Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata."
sungguh bahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung. Siapa? Orang Islam. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup, artinya pas-pasan diberikan rezeki oleh Allah. Sedikit diberikan rezeki, tapi dia bersyukur kepada Allah. Wa qanna'ahu Allah bima ata, Allah memberikan kepada dia puas dengan rezeki yang Allah berikan. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Artinya Nabi SAW menyebutkan di sini, orang Islam itu orang yang bahagia, orang Islam itu orang yang menang, orang Islam itu orang yang sukses. Meskipun dia diberikan rezeki sedikit, tapi dia bersyukur kepada Allah dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam ini. Seandainya ada orang-orang yang diberikan oleh Allah sedikit musibah, dia wajib untuk sabar. Wajib. Orang yang beriman itu hidup antara dua, antara syukur dan sabar. Orang beriman itu hidup di antara dua ibadah, syukur dan sabar. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, inna amrahu kullahu khairun, walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara wa kana khairan lah. Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan kehidupan seorang mukmin. Semua urusannya baik, semua urusan orang mukmin baik. Dan yang demikian tidak ada melainkan hanya pada orang mukmin saja. Jika Allah Taala memberikan kenikmatan kepada dia, dikasih hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, dan itu baik buat dia. Dan apabila dia diberikan oleh Allah cobaan, ujian, musibah, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu. Artinya Nabi menyebutkan, sungguh mengherankan kehidupan seorang mukmin, semua urusannya baik, semuanya baik. Apabila dia mendapatkan kegembiraan, kesenangan, dia bersyukur, dan itu baik buat dia. Apabila dia mendapatkan cobaan, ujian, penyakit, petaka, dan yang lainnya, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Syukur baik buat seorang mukmin. Karena syukur ini wajib, kita untuk bersyukur kepada Allah wajib. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, kata beliau, ra'su syukri at-tauhidu, pokok atau pangkal syukur itu mentauhidkan Allah. Pokok syukur mentauhidkan Allah. Jadi kalau orang itu dikatakan dia bersyukur kepada Allah apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak boleh berbuat syirik kepada Allah. Harus dia bagaimana mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini orang yang bersyukur. Makanya orang-orang yang berbuat syirik adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Karena semua nikmat ini Allah berikan untuk manusia semuanya. Semua nikmat. Dan tidak terhitung nikmat itu. Dan ayat-ayatnya tadi pagi sudah saya bawakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa terhitung nikmat itu. Sangat banyak nikmat Allah. Makanya pokoknya syukur kepada Allah, mentauhidkan Allah Taala. Makanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Taala. Syukur artinya melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat.
ketaatan yang paling besar, ketaatan yang paling tinggi, yaitu tauhid kepada Allah Taala. Setelah itu melaksanakan sholat yang 5 waktu, berbuat baik pada orang tua, dan yang lainnya. Ini syukur. Makanya ketika orang mendapatkan rezeki yang meskipun dia sedikit, tapi dia ibadah kepada Allah, itu pasti rezekinya barokah. Dan pasti akan ditambah oleh Allah. Dengan syarat dia apa? Dia syukur dengan nikmat itu. Makanya Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, surah 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu syukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih.